Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala fa idza qutitus shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan karunia. Setidaknya malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas yang turun naik melalui hidung sebagai suatu pertanda bahwa hayat masih dikandung badan. Ini adalah rahmat yang segala-galanya. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menambah-nambah kebaikan dan menambah-nambah perbuatan baik. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita masih punya ruang untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah bila dirasa ada dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Kita pergunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya hidup kita ini ditutup dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian, berbeda dengan kehidupan binatang, maka manusia itu oleh Allah diistimewakan. Kalau binatang itu oleh Allah dalam hidup hanya diberikan insting saja. Itulah modal dasar hidup bagi binatang. Sehingga instingnya jauh lebih kuat ketimbang manusia. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, binatang selain manusia itu, terutama yang masih hidup di hutan rimba raya, disebut dengan binatang liar. Dia tahu saja bahwa di sebelah sana itu sudah ada buah-buah yang bisa dimakan. Itu secara insting. Dan gajah tahu saja bahwa 4 mil di depan itu ada air. Dia tahu itu. Itu secara insting. Kemudian seekor kupu-kupu dia tahu bahwa jarak 4 kilo di sana itu ada betina yang sudah butuh untuk kawin. Jadi secara insting binatang itu lebih canggih dari manusia karena memang dimodali hidupnya dengan itu. Sehingga dia bisa hidup. Kadang-kadang kita juga berpikir beranak pinak dengan sangat cepat dan anaknya itu tumbuh dengan baik. Kita tidak pernah absen untuk bolak-balik ke Padang. Itu daerah Mancur itu banyak teman-teman makhluk kita. Baru itu beranak pinak tarwi. Antara limanya mencari makan. Nah, modal dasar mencari makan itu hanya insting. Nah, sementara kita dalam kehidupan manusia tidaklah demikian. Karena kita itu terhormat. Allah yang menghormati kita. Walaqad karamna bani adama. Manusia itu kami hormati, kata Allah. Allah yang menjadikan kita, Allah pula yang menghormati kita. Sehingga kita hidup tidak diberikan modal insting, tapi kita hidup itu diberikan modal akal. Ajo akaku lahwa untuk hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama sekali kebutuhan pokok kita yang 3 itu. Pangan, sandang, papan. Nangka dimakan, nangka dipakai, nangka ditempati.
Itu kebutuhan pokok itu. Ada nang kadi makan, ada nang kadi pakai, ada nang kadi tempati. Nah, untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup yang tiga ini, Allah tidak berikan insting, tapi Allah berikan akal. Nah, orang yang akalnya cerdik dan cerdas, biasanya untuk memenuhi kebutuhan yang tiga ini agak gampang dia. Tapi orang yang akalnya biasa-biasa saja agak sulit dia. Nah, sehingga terjadilah di tengah-tengah kehidupan yang kita lihat, ada yang gampang murah hidupnya, ada yang agak sulit hidupnya. Sesuai dengan tingkat kemampuan akal. Nah, orang yang tingkat kemampuan akalnya agak rendah, dia kadang mengandalkan tidak otak tapi otot. Nah, bakara jojo otot itu sangat berbeda dengan bakara jojo otak. Kalau jo otot, kalau kini anggaran 100 sari lah secara umum. 100 sari itu. Bakara jo mulai pukul 8 sampai pukul 5 baru tiba di rumah. Dapat piti 100. Atau kita naikkanlah menjadi 150 sari. Itu jo otot. Tapi bila dia mempergunakan sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah kepada kita, hiduplah dengan otakmu. Afala ta'qilun. Afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Dengan otak. Awak cari naik di otaknya dipergunakan, itu lebih 150 sari. Contoh yang terpampang di depan mata saja, dokter sekali meresua barang. Nah, betul. Ambo pernah sekali lalu dua kata anak ambo kadang sekali siap itu dek kadang gitu. Dek kadang ambo. Bapreso lah ke dokter Samson Bukit Tinggi. Tiba di situ di presonya anak. Antara 5 kali nyoroso anaknya. Sebelum kembali ube, kasuo uya dulu jadinya. Pimo kasuo. Tabayalah ambo 250. Itu hanya upah rosok saya. Jadi kalau 250 upah rosok, 5 kalinya rosok, berarti sekali rosok 50 sekali rosok. Ayo awai dokter gua. 50 sawai. Kecemo dalam batinnya untung 5 kali nyerosok. Kok 10 kali nyerosok aku pasal jalan kaki pulang. Kenapa? Karena rosoknya dengan otak. Agar otak kita punya kemampuan yang seperti itu, otak itu adalah bagaikan alat seperti pisau ataupun pedang, supaya tajam tentu perlu dia diasah. Jadi untuk mendapatkan posisi kondisi seperti itu, seorang dokter tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sudahlah sampai tahun, malah sampai 7 tahun, tambah lu 2 tahun untuk spesialis. Nah, baru dapat bantuan tadi, sarosok 50. Kalau dewa nama dalam sajiko, kalau anak dokter di rosok-rosok orang lain lu tunggu. Lain lu nanti bu. Tapi kalau ada dokter itu mah 50 sarosok. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan itu memang fakta yang tidak bisa ditolak itu. Nggak lu bisa de kadang gajinya, de ketek gajinya, itu sudah ada pembagian secara rata sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, umpamanya dalam satu struktur kerjaan itu mulai dari staf sampai kepada pimpinan. Nyo makin kate karajo mungkin sekete itu. Itu mah bola cibolo raja-raja batangkos kete. Gaji mu paling kadang dengan tua itu. Tapi karajo paling sekete, tanggung jawab paling gadang. Ndak bisa lo seorang staf dapat itu kelama denyo saya gaji kadang den keteknya. Yo dewa ketek gaji wa ketek. Tapi untuk sampai kepada tingkatan di atas tadi, antah barakali sah akanya akan sampai itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah makanya awak boleh ayah kapal buluh boleh kata kamu pakai basuh pakai wa nambah samu untuk masah akana awak. Baca ronyo untuk masah akako, satu-satunya alat untuk masah akako namanya pendidikan. Sekolah. Akulah makanya awak menyekolahkan anak awak. Saya sering sampaikan di mana-mana, orang tua yang berhasil itu diukur dari
anaknya lebih tinggi ke sekolahnya pada inyo. Nah, itu. Kalau lebih tinggi sekolah anaknya daripada inyo, itu berhasil orang tua tuh. Tapi kalau anaknya rendah sekolahnya pada inyo, bahkan anaknya tidak sekolahnya sampai sarjana, itu orang tua gagal itu. Orang tua gagal itu. Memang kau itu ya, karena kompetisi dan kerasnya kehidupan itu makin lama makin dirasakan. Tingkat kepayahan awak ketika menghadapi hidup itu jauh lebih ringan ketimbang kepayahan yang dihadapi oleh anak awak nanti. Bang begitu, sebab keras berkerikilnya kehidupan itu sangat berpengaruh kepada jumlah manusia. Sebab seluruh manusia itu butuh makan, seluruh manusia itu butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh fasilitas. Tentu makin banyak jumlah manusia, fasilitas makin banyak pula yang dibutuhkan. Pakaian paling banyak dibutuhkan, bareh makin banyak dibutuhkan. Akulah makanya untuk perumahan umpamanya, celiklah di Padang Panjang, tiap sudut tumbuh perumahan. Biasanya sawah, kini rumah. Biasanya ladang, kini rumah. Bang begitu. Sebab perumahan itu dibutuhkan orang nangkap rumah banyak. Begitu pula pakaian. Coba tanya kawan-kawan kita nama jual pakaian yang laris begitu secara umum, itu per tahun itu hari karayo itu makin tambah, harus ditambah omset penyediaan pakaian rayo. Karena orang Kamali makin banyak. Nah, itu murah saja untuk menangkut, termasuklah penyediaan bareh segala macam. Sementara di sisi lain, untuk membuat rumah, lahan makin sampai, untuk membuat sawah, lahan makin sampai. Biasa sawah kini rumah, kini bengkel, kini toko. Ujung-ujungnya apa? Kompetisi perebutan kehidupan makin kareh. Dan itu akan dihadapi oleh anak-anak kita nanti. Untuk itu, daya tahan anak awak dalam berkompetisi ataupun di dalam berebut kehidupan harus lebih kekar dari awak. Dulu sawah nang sepiriang tu pada 6 hidup dari situ. Kini sawah tak aja sepiriang, nyolah 6 kali 3 lalu balik orang atau pasolah mencari keluar. Jadi pasti hidup itu makin lama makin mahal harganya. Pasti hidup itu makin lama makin tinggi nilainya. Anak awak makin bodoh pada awak, tentu makin marah saingnya nanti. Di sekolah latanya, pendidikan anak awak harus lebih tinggi pada awak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ambo raso anak mau sampaikan kau awak pahami. Itu mah siang awak berbiari, malam awak bami minyak untuk menyekolahkan anak dan cucu-cucu awak. Nah, tentu siang, tak tentu malam. Pokoknya dikirim ke anak, disampaikan ke anak. Untuk di sekolah boh di Tawalib tuh, dari jauh-jauh tuh, alat tiba WC, alat tiba itu segala macam. Tak tahunya terus, entah apa orang kayaknya, kadang-kadang lah darah keluar dari keringat hanya untuk diantarkan belanja anak untuk sekolah. Dan memang terbukti, Bapak. Memang terbukti. Di kampung-kampung kita cari itu, iya warna siang babi hari, malam babi minyak, ndak kayu janji kapiang, ndak ameh muka dia sahmanya kolan anak. Akacio nananya isi itu, iya saatnya nantinya nyo bangki kacio itu, anaknya tanam, iya nyo tuai, abis itu. Akan apa? Karena Allah lah berjanji seperti itu. Nah, adapun poin pengajian awak ini apa Ibu? Memang berusaha untuk hidup itu hukumnya wajib dalam agama awak. Jadi Nabi awak mengatakan akhsha ma khasyitu ala ummati al-kasal. Nana sange ambo ndak suko jika terjadi di kalangan umat ambo kecenderungan pamaleh dalam berusaha. Itu berangna Nabi itu. Akhsha ma khasyitu ala ummati al-kasal. Ambo sange maleh kalau me ambo tu pamaleh. Sange ambo ndak sanang kalau me ambo tu pamaleh. Bau orang nam pamaleh kau Pak Ibu. Nya kalau ada rapek makanya lalu seleh. Ndak ada semacam usaha sama sekali. Nah, kalau pamalih di dalam berusaha, kok Allah menyindir di dalam Al-Quran, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sama itu idenya. Mereka makan seperti binatang ternak makan. Apa maksudnya seperti binatang ternak makan? Nah, satu di antaranya, binatang ternak kalau makan tidak pernah memikirkan yang untuk esok.
Hanya banyak sebenarnya itu tidak pernah memikirkan halal haram, makan sekanyang pari sekanyang-kanyangnya, kemudian yang ketiga tidak pernah memikirkan tu isu. Itu cara binatang ternak makan tuh. Buat belum pernah kadang ada di tengah-tengah kehidupan ada orang nyabi ada yang Jawi dia tadi sudah ada nonggoan rumput di mukanya itu ada berjalan 10 langkah ada berjalan di bawah dia Jawi dia tu tuan dia aja deh madilah sental lu cek Jawi itu je ale nang tanya kalau datang rumput di muka habis itu mah tuan sebelum rumput yang mau makan cik tanya buka pakai tuannya ko rumput ko le halal ko ndak ada Jawi tanya itulah nyesat tadok di mukanya langsung nyobain sekali. Nah, kemudian setelahnya makan pasti sakanyang-kanyangnya. Akan terbayang deh Pak Ibu kambing pagi keluar dari kandang bapak paruinya, kempes paruinya. Sore pas pulang bule iya warna watuk bola data tuh. Awak kalau dicoba untuk enggak telok tagar wale. Iya warna data, iya warna bule tuh. Lah bule itu menyerang pulang itu nang kiri kanan jalan ya sembajur itu binatang ternak. Kalau ndak taluk renyo makan lain itu mah ndak pernah memikirkan untuk esok aku poin yang namanya manusia pasti memikirkan untuk esok. Makanya setiap rumah ada kulkas ada tuduang nasi kok ada walabi lah tan kulkas kok ada walabi ada tadi tuduang kan itu untuk bilo besok alatan itu ayang pulang besok pagi kan itu jadi Bapak Ibu hadirin sekalian tetap kita memikirkan untuk esok sehingga dengan modal kerajinan dan kesungguhan kita bekerja dan itu wajib hukumnya kita punya ma'isyah kita punya sumber kehidupan atau mah bakara jua kullun ya'mal ala syakilati setiap orang punya profesi. Jadi jati hidup seseorang itu terletak pada adanya masdarul ma'isyah, sumber kehidupan yang jelas. Sebab kulun ya'mal ala syikalati, masing-masing dia bekerja sesuai profesinya. Pedagang tidak lebih mulia dari petani, petani tidak lebih mulia dari guru, guru tidak lebih mulia dari pegawai, semuanya statusnya sama. Sebab semuanya sama-sama dibutuhkan. Kalau tidak ada petani angkat disuruh, tidak ada pegawai, baru kan tuan tidak jalan. Asal kamu ikut, asal kamu itu, apalagi kan tua kuah tidak ada, bahkan nikah. Anak guru, baru anak keraja kalau tidak ada guru. Dan Pak Wali, baru carinya kalau tidak ada pemerintahan, tentu bantu diri bosa sang kuat, berkuasa seana lama. Jadi mangsa itu saya kehidupan lain. Semuanya ada fungsi. Makanya pedagang tidak boleh merasa mulia dari petani. Petani tidak boleh merasa mulia pula pada pedagang. Merasa lebih hina dari pejabat. Semuanya sama kita. Apa itu kau petani? Petani saya ngecek. Kalau tidak tanam dari anak makan ngecek. Jadi sama saja. Jadi sama saja. Tapi poin kita Pak Ibu, secara umum Mbak kecek tadi kalaulah mulai ayam bakukuk Mbak amode kuku ayam kan tak lu perlu ke dicoba terah tu mau ibu coba enggak seorang tak lu perlu dicoba kuku ayam nya lah dibuat lo de Allah yang maha pencipta kalaulah kuku ayam tu menandon hari lah pagi antari malu yang kau kerajaan ya lewat. Sehingga istilahnya kalau di kampung tuh bulan puasa tuh makan kuku ayam. Badak yang juga ayam berkuku makan sahur tuh, makan kuku ayam. Tapi kalau ada bahasanya bali berkuku aja ayamnya tuh lain, masalahnya tuh. Itu lain lah tuh. Tapi nanjale kalau lah kuku ayam pagi menandukan harilah ala kasiang tuh. Awak jago lah. Ketika wak jago anan tekana dewa akakaraju sudahko. Itulah dibuat tahapannya tuh. Pertama tentu nangka menjadi tujuan akhir dewa usaha ko berhasil. Cito-cito sampai nan dicari wasuo nan diinginkan dapet dalam sehari itu nanya. Itu cito-cito wak juga lalu tuh. Sukses wak sehari kenanya.
Sehingga na dicari sari kau bisa wa manfaatkan hari itu balabih lu untuk isu tu na cita-cita awak. Jangan sampai ada hari-hari gagal. Nah supaya berhasil wak dalam sehari itu, nah bapak ibu hadirin, batanya mau kebakai pak ibu cik dijawab jadi nanti itu. Ya. Nan menjadi tujuan di awak karajonya atau hasilnya, pasti hasil. Kan itu nama jadi tujuan di awak, hasil dari karajoa. Bukan kerjanya tapi hasilnya. Sehingga karajonya kok bisa polanya wak robah-robah. Ibarat petani kecil orang naikan petaknya tinggi seketek warnaian. Kecil orang agih pupuk nan model ko agih. Kecil orang agih racun itu agih lo racun. Kenapa? Karena awak menginginkan hasil akhir yang bagus. Nah, karena awak inginkan hasil akhir. Nah, hidup awak nan panjang ko apa ibu? Mulai dari lahir sampai mati, bahkan sesudah mati masih ada proses. Kira-kira hasil dari perjalanan panjang kehidupan yang kita lalui itu, hasil akhir yang awak inginkan apa? Pasti jawab awak serentak, sorga jannatun naim. Kan itu awak inginkan. Aku nunyo siang lah babi hari, malam lah babi minyak, ndak kayu yang dikapiang, ndak ameh lah bungkah diasah. Yo ndak dapat kali sabui lah, kadang-kadang lah timbang terima orang siang, orang malam, amanah ku aja bakureh aja baru. Tapi pas mati kan neraka apa ini? Aku nanya. Pasti awak inginkan surga jannatun naim. Inilah yang tergambar dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, supaya cita-cita sampai tujuan tercapai, bahan ndaknya awak dalam menjalani kehidupan 24 jam gua. Itulah yang diatur oleh Allah. Pertama, Allah menyatukan dalam ayat yang baca tadi, kalaulah selesai awak solat, fantashiru fil ard. Rupanya Pak Bu, setelah ayam baku kuat, mulailah kehidupan hari itu dengan solat dulu. Sesuai dengan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan enggak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kan itu dah. Na'budu dulu. Sembah Allah dulu, baru mencari raki, nasta'in. Yo mulai pagi itu jok solat. Ambo yakin setidaknya awak dalam masaji kalau memulai je itu solat subuh namanya. Bahkan tak sadang dari solat subuh saja, tambahlah solat-solat sunat yang lain. Ayo dimulai je itu. Jadi kalau seandainya awak lah memulai pagi itu jok sembahyang dulu, itu artinya lah dalam gari makan baik, lah menurut sunat. Tapi alu mabasuh cotok lah tiba di sawah, itu kan kali. Alu mengamang-amang buka kadai, itu kan kali. Tapi mulailah menggerakkan tudang nalapan karek, saja usaha awak, saja profesi awak. Nah, kan tak perlu disabit itu dah. Saya profesi, kok pemain bola bagai olahraga kayak wak, kok itu segala macam. Mulailah pagi itu dengan ibadah, dengan sholat. Baru fantasiru fil ard, baru bertebaran di bumi. Nan petani pailah ke ladang, nan pegawai pilah ke kantor, nan guru pilah ke sekolah. Ajan terbalik-balik, nan guru pergi ke ladang, nan petani pergi ke kantor. Itu kabur kan. Tentu sesuai jok profesi masing-masing. Mulailah dengan sholat. Baru fantasiru fil ard, baru wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah untuk memenuhi 3 kebutuhan tadi. Nang kadi makan, nang kadi pakai, nang kadi tempati. Dimulai je itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa kita disuruh oleh Allah dengan cara bentuk ini? Karena nanawa inginkan hasil tadi. Batanya mau cek lain, kau pasti bisa jawabnya. Dari seluruh nanawa cari tadi, nanawa harapkan jumlahnya atau manfaatnya. Pasti manfaatnya. Jadi bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Gunanya piti banyak tapi tidak menentu, biarlah seketek tapi bajaso. Itu contohnya minum bokok, kok contoh jadi kamu kan minum, kok contoh kan. Kau nang kopi kan sekali coba, tapi bajaso. Kaman calik ibu baca rombo minum. Itu. Nah supaya
kopi kau bajaso, minumlah dengan cara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Supaya nyawa jaso, ndak dipupuh, ndak itu saja dong. Bagaimanakah cara minum menurut sunnah? Dibuka apa kau, tuti kalih kau, dipacik di siko, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, minum 3 dagu, kau contohnya. Tiga dagu. Alhamdulillah. Itu minum sunnah, Pak. 3 dagu. Kalaulah diminum 3 dagu, alulah peh awibu tambah 3 leh. Lahana malunya lah peh awi tambah 3 leh. 3. Itu sunnah namanya. Jadi ndak boleh galon diangkat kata sampai habis. Itu minum itu. Itu minum sunnah. Apa nak tuju? Supaya berkah. Sehingga tidak menjadi penyakit, tapi malah melepas haus. Kayak itu Ustaz. Ustaz saya senyum untuk kemari. Itu minum sunnah. Biasanya kalau mencela orang minum sunnah, kau ya udah awak takanang lo. Dapat lu mendagu walaupun aye ludah. Ustaz minum kami mendagu ludah tadi makasihnya tu. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau minum bantu tadi, nah kalau hidup mulailah dengan ibadah. Nah, setelah tu mulai bau sauleh, jok tampai usaha masih. Cuman apa Ibu secara umum nan bau sau ko tetap tabagi kepada dua, napa sih? Maduonya, adonan berhasil, adonan gagal. Manan berhasil, lipik takulai barangko. Umpamanya anak 2 jua ketupek. Tadi ketupek. Culang macam ibu tadi ketupek. Ambo masih takana de ambo ke pasawa alun bangun dulu. Tu mulai dari buah janjang maju ke mungkos ketek sampai ke poro. Itu ke poro masih tawin. Kan ronjong ketupek panjang tu. Ngapa payung-payung dah bu? Tawar buah tu puluhan tu Tupek. Lai kau yakin apa Ibu pasti sampai nape waktunya. Itu penjualan amai-amai itu tak sama tu. Walaupun ketupeknya semua ketupek pitalah, nama ketupek itu juga, nama ilai itu juga, orang menjual beda. Nyo tak sama penjualan tu. Kawan nak cari nak tampil strategis baru keluar orang dari buah janjang lalu kerkeknya sekali. Itu dapat tampilnya. Itu strategis tu. Tampil yang pertama nah. Tapi tek timah di tengah dapat agak tersuruh. Tek tadi. Tek timah ni tu kalau. Tek timah. Jadi rujung lah le. Ya. Tek timah nan tersuruh seketik. Kau pukul sabale lah 2 kali menyepik ketupek pulang. Lah 2 kali. Pukul 9 lah habis. Tak pasal japik pulang. Pukul 10 habis loh. Pukul 11 lah habis loh. Ada seorang masan. Antara ketupek 40, antara ketupek 60 aja. Sementara tiani yang di ujung. Dapat tiani. Lah pukul 11 jang kata jual ketupek cik. Langau tak enggak dah. Ketupek lebih 2. Nama biar kau lakinya. Ya. Apa cerita? Jadi adonan lancar, adonan kandas. Sementara Bapak dan Ibu yang berhormati, awak ada ikat perjanjian 6 kawak ibarat awak mamapeh wah, kan awak memancing ikan lapeh tu. Jadi akhirnya kecek ani kalakinya dah. Laku sebalik hari ketupek nan 2 non dah makan tadi saja baru nama jalan ketupek. Atau ndak lekan nerimo dan terah kecek. Tek timah di bawah lah 3 kali. Tolonglah ada selidiki rasionya tu. Disebutnya menyelidiki. Tanya tu tek timah kau nak gadis berdua. Anak adiknya, cik tukang sanduk, cik tagak di luar masuk pak, masuk bu, masuk pak, masuk bu. Oh, itulah sayo. Itulah dah.
untuk Jumaat muko kena kanda kan ada lo gadi-gadi berdua mah disuruh alanya mandi babadak stek kata lagi juri biar dicek dulu matonya itu ya kau di malah tiba di rumah kecil ke kemenakan Jumaat muko tiba lah dulu berdua cek tukang sandua cek masalah apa masalah apa ndak juang inggo rangi kalau sehingga buku sebalik iyo lah iya be ketupe habis enam ada anak aku 2 seorang ada laki itu namanya tadi marah sionya kok nah bapak ibu ndak bukan rupanya likulli kasban bagi setiap usaha itu ada 2 usaha kasbullah wa kasbuna usaha yang datang dari Allah usaha awak itu harus awak yakini saja profesi awak adonan bisa awak menet tapi adonan Allah yang muhdi Allah yang berikan mana bisa awak menet awak rencanakan gulainya di lamaan ketupeknya di gadangan jam pilih mek kuahnya agak banyak rabuangnya jangan batuang masukan marabuang jangan buang kare sudah itu alek gak senyum sudah itu Teh Ani tadi kode nanggak rancak stek mandi stek ya nak atuh sawawak tuh kemudian meja tuh barasiah sampai duduk aja sampai usuri yang kalakang tibu DB aja sampai itu tuh sawawak tuh sampai masuk sampai keluar aja sampai tata ruang orang tabadi orang lah tangga lebih bi orang aja sampai itu tuh sawawak tuh tapi kamu bujuk orang yang lalu sehingga jatuh hati masuk ke kadewa itu tidak bisa itu itulah Allah di sekolah fungsi doa ya Allah bukakan pintu rezeki kamu kalaulah berdoa balik kanan tadi sebelum berangkat sholat wasta'inu bis sabri wassalah. Nah di samping itu Bapak Ibu awak hanya tugas meminta tugas bakarajo dan hasil Allah yang menentukan. Mungkin hari Jumat awak tidak berjual balik senayan diganti di Allah mungkin hari Selasa agak kabur gambar hari Raba'a pukul 10 lah bi ketupek santano boleh lah jual mungkin juga anak-anak gadi tadi dia bagi orang cuma tidak boleh jual itulah kira-kira kemajuannya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu makanya sebelum kita mulai awak sholat dan bekalilah diri awak dengan 5 macam abi na 5 ko ceramah abi lo waktu masuk setelah awak sholat kemudian awak berdoa kepada Allah mulailah perkara jo na 5 macam ko tidak boleh ditinggalkan. Pertama tawakal itu namanya tawakal itu nomor pertama saya usaha Pak termasuk kawan-kawan kami yang berkerjakan itu ya Jod. Apa itu artinya tawakal ya? Penyerahan diri kepada Allah secara bulat-bulat di atas usaha yang maksimal itu tawakal. Disaran kalau setelah wak berusaha semaksimalnya itu tawakal. Makanya pas awak keluar dari rumah doa keluar berjalan bismillahi tawakkaltu Allah. Ambo sudah isya aku langsung berangkat Padang Pak sebab besok ada subuh barakah di Padang langsung ambo berangkat Padang lah sebelum noto berangkat pokok bismillah tawakkaltu Allah alal arsyil azim la haula wala quwata illa bil aliyil azim. Tinggal buat hati-hati selek dan awaklah bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu berusaha maksimal kemudian hasil serahkan kepada Allah. Itu nomor pertama. Awak kamu nyai bawang, pastikan pisaunya tajam, pastikan landasannya rancak, bakso landasannya itu kayu, jangan jari landasannya luku apa kok. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal kok tidak menyerah boleh ketentuan. Dia cerita Pak Jan. Jadi sahabatku tiwak sembahyang subuh di Masjid Nabawi terlambat tiba. Kadang dapat serakaat, kadang dapat serakaat, kadang tahiyat saja dapat leh. Tahu itu.
Dan sekali itu capek tibonya. Dulunya masuk masjid pada Nabi, rupanya orang terbiasa lambe, sekali itu capek, cangang lah orang. Sama aja orang selalu capek, terlambeknya orang jo cangang. Sudah semayang di baru Nabi. Jo, ini orang beriman kok. Ya. Jo, ya Rasul, marilah tanya cik. Orang mana tadi? Beriman. Nantaralah kan terlambek, aku capek tadi. Itu mah Rasul. Ambo tadi mengko capek meminjam onda kawan sebelah. Nyu pulang dari sana membawa untuknya perei. Nah, kalau kayak itu onda tuh untuk baru. Atau mau pinjam untuknya. Ada yang dia makan pagi kau dah awal itu cek mau ada yang dia makan dah kau sehingga jo untuk bawa kembali tadi. Oh patri sebab kaki untuk kan dia panjang pada kaki yang kecil Nabi itu. Sehingga capek tiba risiko. Mujulah alhamdulillah. Cuma tanya cek Nabi. Di mana untuk tu ni? Allah tanya lu aja. Nang KBN enggak je. Bakon nang KBN Allah sarang ke Allah. Berang Nabi. Jo. Ini beraman kok. Tuhan Allah tu tidak tukang jago untuang. Jadi baru Rasul kabean dulu are-are, pastikan tabe mengabeknya ke ware, kabeknya rancak, lahabi usawang, baru orang berdoa, ya Allah aku serahkan, aku sudah mengajarkan apa yang aku bisa. Amin. Oh itu Rasul. Cari untung kedua. Nak suruh untung boleh. Entah kamu apainya. Setengah hari mencari rebus suruh entah kamu apainya. Itu tawakal salah pasang namanya. Nah, jadi bantu awak petani lah tanam padi lah bilon sebulan lalu itulah bagi ni talun do cuci gon tak tumbuh tidak muat itu dah bitu tu lawak bakadai bitu lawak berusaha dalam bentuk lain harus ada usaha yang maksimal ujungnya baru tawakal kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua syukur. Apa itu syukur? Kalau usaha aku lipek takulai sesuai yang diinginkan. Balabo kali bantu TA tadi. Tek timah tadi ya. Tek timah jangan sebaliklah 2 kali ikut ketupek pulang. Kewajiban yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jadi kalau tanya orang de tek timah yo ana maju ketupek amboi yo enggak boleh itu dah. Alhamdulillah. Kan kadang-kadang nanya bau. Aku tidak setia amboi peretongan. Enggak gitu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lai pembari Tuhan Allah. Mungkin anakku bisa kembali yang kuliah itu ya barangkali. Macam-macam lah caranya. Intinya alhamdulillah. Kalau tidak diberikan Allah tidak dapat dah. Itu nak syukur tu. Kemudian tentu diikuti syukur itu dengan melaksanakan segala perintah Allah lalu ditinggalkan segala larangannya dan menjaga hablum minan nas, senyum dengan siapa saja. Kok ada orang makan ketupek dia nak do piti bisuannya ndak wae doh bisuak salah. Itu syukur namanya. Dan ketiga sabar. Bila sabar kok kalau bantu teani di ujung. Laya 26 ketupek habis tapi saya nak makan. Lakinya 2, anak gadi nombor 2, 2. Itu satu hati ni terus. Ayo, bona kemanakan 2 je. Habis ketupek nya, anak langau tak je engok cenya. Ndak boleh dah. Harus bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah. Mungkin kini alun besok lain. Sebab apa ibu yang berhormati? Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu pasti ada hikmah dan maksud. Ada hikmah dan tujuan. Ada kawan ambo, bang tadi berangkat ke Padang ini. Ya tadi lah berjanji najok kawan maya. Wak ke berangkat sama jadinya sehingga kami beranam kan bisa soto kijang tu. Tapi baalah. Awak ke Padang harus membawa uang kuliah anak sekali, nak pasan patang. Tak ada pek menyalang deh. Terpaksa diundur ke Padang. Rencana bisuak sepaile. Atau malam je lah dapat kuah je. Bapa dan ibu, ternyata nambah 5 na barangkek ko, tabali auto tiburi mencua pak. Tabali auto ni tiburi mencua. Onde ya Allah, kalau pai dapat diminjam piti tadi itulah jodoh den tabali tu aja. Ada hikmah. Lai takana di ibu sangke tombara tu atau sukma. Sukma kan?
tunggang balik tiba di kelok semen Padang tu dipaluihnya ke bawah, mati penumpang sadonyo. Lah kan jadi tuan tu datang dari Sangka tu, tiba di Kubu Kerambi kan ada mambek dua ustaz, cucu cik, kakek cik. Dia ambil naiknya, cucu ko baru naik kata tu dipupuhnya basi tumpu menangis cucu ko. Wow dia tahu tu anak ketek tu nam tabang Sangka menangis heboh tu katanya tu rendah lah nyo. Jadi semua orang menangis anak kan ada nak ketek menangis nyo hajar. Wah kan ada nak ketek betul menangis. Ada je ada itu ada nak ketek nyo bituan menangis nyo hajar sapue-kue nyo. Itu kebiasaan tu. Kau galaknya aku santiang hebat anak kau. Hebat anak. Hebat. Di dangan ni pengajian hebat anak. Kau yang kenal jangan. Nah, Bapak Ibu, akhirnya tiba di Padang Panjang. Di waktu itu terminal di Muko Gumarang baru dan Makaroleta. Ada nama usul ke supir pir. Tolong usulkan ke ibu itulah. Kami cari anak cucunya tu sakit. Jaknya pereso ke rumah sakit dulu. Jok to lain saya ke Padang. Beko ke pulang jok to Pak supir lah balik. Padahal penumpang kasihnya itu dong. Semua anak-anak ni kok. Supir kau amua lo. Nyo tak, bu, mungkin cucu ibu sakit, anjak pereso ke rumah sakit lah. Rumah sakit tu rumah sakit di dekat tua apa kini tu ada kakak kini tu. Nah, Bapak Ibu hadirin. Muah lo ibu kok. Iyalah Pak supir mungkin biarlah bu pereso dulu. Abe kau jok to lain bu ke Padang, ke pulang bu tinggal bangku tu ibu cek. Tiba di situ dibaliklah ke Rici. Anak tu kalau barang ke Padang jok penumpang lain. Cek kawan itu ahli berhasil lian yang sok Padang lain. Kau itu. Kira setengah jam ibu kau tiba di rumah sakit balik ke Rici sambil menunggu giliran. Oto bulan lah tiba ngau. Penumpang Sukma jatuh di dekat semen Padang meninggal kasado Allahnya di Maurid dadu ibu tu. Kecilnya ke cucunya iko malah hikmang menangis dari tadi. Kau tidak tentu dadu lagi. Bersabarlah dengan apa yang terjadi. Mungkin di belakang ada hikmah, kadang awak capek tahu, kadang kemudian baru tahu. Itu yang kedua Pak Ibu. Yang ketiga, sudah awak tawakal, sudah awak syukur, sudah awak sabar, dan kepada Allah. Nan kampe redo. Awak redo. Apa itu redo? Nah, Bapak Ibu hadirin, redo itu lebih dari menerima apa yang diberikan oleh Allah. Berbeda dengan sabar. Dengan sabar kenyataan yang akan terjadi yang kita belum tahu. Kalau nan redo, Bapak Ibu radhiyallahu anhum wa radu'an. Awak kau kan, kau contoh ketek saja. Itu kadang kalau kada itulah sudah si A dapat di situ, si B dapat sebelah kamari. Kalau disuruh pilih itu cakap dia, akhirnya di lot ke itu biasanya dikuncang. Dapat ada wak sudut sebelah ketujuh, redo sawak je itu. Atau redo namanya. Jangan dicurigai kawan. Tio babi siang. Tak boleh itu dok. Redo saja gitu. Atau redo namanya tu. Termasuklah awak ko kan pakai cek tadi tubuh di badan kan bertinggi berendah apa. Rendah awak dijadikan oleh Allah. Terima rendah, you rendah ke baju. Mencak malah rendah. Itu malah tidak tinggi. Itu betul. Tak barang beli kain untuk ambil serawar. Itu cara. Makanya sampai lama menyampaikan kini dijadikan awak oleh Allah laki-laki. Terima laki-laki itu. Jadi ingin jadi pedusi. Awak dijadikan pedusi adalah terima pedusi itu. Dia nak jadi laki-laki loh. Dia ada kawan pada sebagian tak mau nerima lah. Yang laki-laki ingin jadi pedusi. Kan ada tukar kelamin tak? Aduh. Hanya jadi pedusi yang jadi laki-laki loh tombol lainnya. Atau namanya tidak redo tuh. Jadi kita redo atas garis yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Awak lelaki ini, ya itu lelaki terima satu. Ada lelaki yang kau malah jangan tak boleh terus. Tujuh lelaki saya nak malah lelaki saya no, itu lelakinya tu. Terima saja. Jadi Bapak Ibu ada hadirin, ada tuh pantunnya. Membuat rumah di Belimbiang, dipasang kaca macam tarwih. Ancak lawak bini je orang Sumbiang, piti tak piti galak tarwih. Itu cara.
Kami itu. Ya. Lama bana gule cancang, pagi sore ni makan tari. Kadang rancak lu lelaki jurang bincang, piti ndak piti monjak tari. Ndak ada piti ni monjak je. Itu artinya apa? Redho. Sebuah redho itu akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Awak ndak pernah mencari ke orang lain. Itu nang kampe. Nan kalimo ikhlas. Aku kunci segala-galanya. Analah tak jadi ikhlaskan jadi kana-kana. Senang warnanya itu. Cuman memang Bapak Ibu di dalam hidup nampak yang barek tu malu puan jaswa ke orang tu barek tu. Nyen ringannya malu puan kesalahan ke orang. Malu puan jaswa ke orang itu sangat barek tu. Sama jo malu puan kesalahan orang kawa. Maaf namanya tu barek tu. Kadang kan biko betul lupa tu angkaden. Setahun lalu awak bersuruh simpang raya Bukit Tinggi makan awak aden bayi. Iya aden bayi kau menangan lo disabut. Sabut itu. Bertamu ada Bukit Tinggi tahun lalu mah. Di Ukuniang. Alah yo anggo itu silah. Aku nyonya tarik ke terminal Pak. Bertamu ada Bukit Tinggi di Ukuniang makan awak simpang raya mah. Aden bayi. Aden bayi kah? Itu naik kelas semua itu. Terbaca. Jadi memang ada contoh yang agak vulgar kalau untuk ikhlas kau, tapi tapek. Maaf salah itu, tapi tidak ada. Kayak ibu mau tanya, ibu biasanya buang air di tengah, iya mendok kata mendok ke bawah. Nanti aja jalan. Tentu mendok kata. Kalau mendok ke bawah, itu nonton belepere jadinya. Sama aja itu ikhlas Pak. Manalah jatuh tu Pak biasa lah. Kan ada kanak-kanak lah. Sebagai satu upaya dewak jangan sampai takana dewak dok kata dewak mana jatuh apa lele. Di sodok dekan sekali katinya lah. Orang pacahkan di batu katinya lah. Ndak akan pernah dibaca-baca oleh. Itu ikhlas namanya. Tapi kalau madok ke bawah kenapa? Atau citong kau ada yang tadi buang air. Lah 3 kali melakak ke batu ndak pacah dah. Itu ndak ikhlas jadi. Jadi analah sudah itu sudahlah. Itu namanya ikhlas. Modalilah diri dengan 5 macam kau dalam menghadapi kehidupan, insya Allah bagaimanapun badai mengamuk kita akan aman saja. Itulah Pak dan Ibu, berjalan-jalan ke Padang Sebusuk tibur situ pas pagi-pagi karena waktu di sana lah masuk, maka kita juga harus sudah berhenti. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Salah jangka mohon maaf, lain waktu kita bersuah balik. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.